Hai football lovers. Di video kali ini gue akan sedikit membahas atau mereview pertandingan semalam antara Indonesia melawan Filipina yang alhamdulillah dimenangkan oleh timnas kita dengan skor 2-0. Sehingga hasil tersebut membuat timnas kita maju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, dan yang paling penting adalah kita juga bisa mengamankan spot untuk Piala Asia 2027. So we don't need to join the qualification round. Mungkin di sini gue akan membahas dan juga memberikan evaluasi terhadap beberapa faktor pertandingan semalam. Oke, langsung saja mulai ya. Oke, dari statistik Indonesia semuanya unggul di segala aspek. Karena di pertandingan semalam kita juga melihat bahwa Indonesia itu mendominasi di dua babak. Dan berdasarkan statistik yang gue sudah buat, di sini Indonesia untuk melakukan tembakan itu 20-7, on targetnya 7-1, dan untuk positionnya Indonesia itu unggul 54% berbanding 46%. Untuk passesnya sendiri, Indonesia berhasil melakukan 411 passes berbanding 354, dan pas akurasinya Indonesia masih unggul, yaitu 79% berbanding 76%. So, the conclusion is kita unggul di semua aspek. Dan itulah yang membuat kita mendominasi di dua babak atau mendominasi selama satu pertandingan itu. Dan kemudian untuk formasinya sendiri, Coach Shin memasang 3-5-2, formasi 3-5-2. Dan untuk penjaga gawang sendiri, Coach Shin masih mempercayakannya kepada Hernando, walaupun dia membuat blunder yang sangat fatal pada saat laga melawan Irak. Tapi sepertinya Coach Shin masih mempercayai Hernan. Dan untuk pemain bertahan, Coach Shin ini memasang 3 pemain bertahan. Ada Justin Hubner, Jai Izes, dan Rizky Ridho. Nah, yang ditunggu di posisi bertahan ini adalah kehadiran dari seorang Jai Izes yang seperti kita tahu dia berhasil membawa Venezia kembali promosi ke Serie A. Dan dimainkannya Jai Izes ini adalah pelapis atau mengganti peran Jordi Amat yang pada saat pertandingan lawan Irak ia terkena kartu merah. Dan sebenarnya Jai Izes ini sudah datang pada saat Indonesia melawan Irak, tetapi Coach Shin memilih untuk tidak memainkannya karena mengingat faktor fisik dan faktor kelelahan, di mana Izes pada saat itu sehari sebelumnya ia baru datang dari Italia. Sehingga Coach Shin memilih untuk tidak memainkannya dan baru memainkannya pada saat lawan Filipina. Dan ya, kita bisa lihat peran penting dan kontribusi yang sangat besar yang diberikan oleh Izes pada lini pertahanan Indonesia. Kemudian di bagian lini tengah, Coach Shin menyimpan atau menempatkan 5 pemain sekaligus. Ada Asnawi yang sedikit ditarik ke atas di bagian sisi kanan. Ada juga Marcelino, ada Tom Haye, ada Nathan Chon, dan yang paling menarik perhatian adalah Calvin Verdong berhasil atau melakukan debut pertamanya untuk timnas Indonesia. Dan menurut gua, Calvin Verdong ini bisa dibilang mendapatkan atau melakukan debut yang sukses pada saat pertandingan lawan Filipina kemarin. Kenapa? Karena gue melihat di sini Calvin Verdong ini memiliki etos kerja yang sangat baik, yang sangat bagus, yang dimana itu sangat disukai oleh Coach Shin. Lu bayangin aja, selama 64 menit atau 67 menit gitu Calvin Verdong main sebelum ia ditarik gara-gara cedera atau kram. Dia itu terus lari. Dia maju mundur, naik turun, dan tidak jarang juga ia sering melakukan tembakan ke gawang. Dan gue mencatat ia melakukan 3 kali tembakan ke gawang, dan itu sangat sangat bagus sekali menurut gue untuk sekelas pemain yang baru debut di tim nasional. Dan menurut gue Verdong ini memang Verdong ini memang kelihatan gitu kalau dia emang totalitas untuk bermain di tim nasional Indonesia. Dan untuk posisi depan seperti yang kemarin kita lihat, Coach Shin menempatkan Ragnar Orakmangun dan Rafael Struijk. Nah,
Kemudian untuk evaluasinya sendiri adalah mungkin menurut gua juga mengutip pendapatnya dari Bung Kusna ini selaku komentator pada pertandingan semalam. Permainan Indonesia pada saat kemarin, mereka itu sering melakukan tusukan, tapi sayangnya ketika sudah memasuki pertahanan Filipina atau sudah mendekati kotak penalti gawang dari tim Filipina, itu seakan-akan tidak ada komunikasi antar pemain, sehingga jarang sekali terciptanya posisi operan 1-2 untuk memborkat pertahanan Filipina. Dan tidak jarang juga beberapa pemain melakukan atau mencoba spekulasi tendangan jarak jauh seperti Justin Hubner, Ragnar Orakmangon, dan Tom Haye. Tom Haye ini melakukan 2 kali percobaan, dan percobaan yang keduanya alhamdulillah menghasilkan gol, dan itu menurut gua itu adalah gol, bukan gol tendangan jarak jauh biasa, melainkan itu adalah placing yang berhasil mengecoh kiper Kevin Ray Mendoza. Tapi terlepas dari itu, kembali lagi yang harus dievaluasi di sini adalah ketika memasuki pertahanan Filipina, kurangnya komunikasi antar pemain sehingga tidak terciptanya situasi passing 1-2 antar pemain untuk membuka pertahanan. Memang sih sebenarnya untuk mencoba spekulasi tendangan jarak jauh itu adalah hal yang bagus, tetapi kalau terlalu sering dilakukan itu akan menciptakan indikasi atau akan memperlihatkan bahwa timnas kita ini kurang kurang kreasi dalam menciptakan serangan dan terkesan panik. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, gua nggak tahu ini. Karena serangannya kurang karena di situasi passing 1-2 di kotak Filipina itu kurang, sehingga pemain Indonesia itu lebih sering menusuk, sehingga tidak jarang ada beberapa pemain yang terlalu memaksakan untuk membawa bola. Sorry, gue harus bilang Marcelino, kemarin pertandingan kemarin lo terlalu kebanyakan megang bola, kebanyakan dribble, karena menurut gue gini loh. Ya, gue tahu lo punya dribble yang sangat bagus, salah satu pemain yang punya kualitas dribble yang bagus, cuma jangan sampai kesannya lo baru mau ngelepas bola ketika lo sudah dilanggar. Karena ada momen di menit berapa gitu di babak pertama ketika Marcelino, ya menurut gue dia berhasil menciptakan tembakan ke gawang Kevin Ray Mendoza, dan menurut gue itu on target walaupun berhasil ditepis oleh Kevin Ray. Tapi pada saat Marcelino itu melakukan tusukan sebelum ia melakukan tembakan, di sebelah kirinya itu sudah ada Ragnar dan Ragnar atau Nathan sama Strike. Sorry. Sudah ada Nathan sama Strike yang berdiri bebas. Padahal kalau Marcelino tidak egois, dia bisa melakukan opsi untuk mengumpan atau memberikan passing ke 2 pemain itu, dan mungkin akan terciptanya gol. Tapi ya sudah, itu pertandingan kemarin. Jadi gue berharap Marcelino juga mengevaluasi diri, karena seperti yang Pak Erick Thohir katakan waktu Indonesia kalah melawan Gini, Pak Erick Thohir kan bilang sepak bola adalah permainan tim, bukan permainan individu. Oke. Kemudian yang ketiga itu gue menyorot kembali kepada Hernando. Sorry, gue sebutin lu lagi. Gue tahu mungkin lu mental lu masih ke bawah suasana pertandingan pada saat melawan Irak, sehingga ada beberapa atau ada blunder dan decision making lu yang kurang tepat. Terutama di babak kedua, gue banyak melihat lu banyak sering melakukan atau keluar dari sarang maju untuk menjemput bola. Tapi sayangnya di babak kedua itu ada satu insiden yang membuat, ya lu mungkin menurut gue lu melakukan ini tidak sengaja. Ini adalah insiden ketika sikut lu membentur Adrian
secara tidak sengaja dan Adrian jatuh, yang wajahnya itu langsung membentur ke lapangan, dan itu mengakibatkan cedera kepala. Ya, di Twitter gue melihatnya Adrian itu di Twitter gue baca banyak yang bilang Adrian itu langsung mengalami cedera kepala, tapi alhamdulillahnya cedera kepala itu mudah-mudahan tidak serius ya. Oke, paling oh ya, terakhir gue mau ngasih komentar juga ke Ragnar. Ragnar, I know it was a tough game. I know you are frustrated on that match because I can see your hard work. Gue bisa ngelihat bagaimana gigihnya lo, berusahanya lo untuk membongkar pertahanan Filipina. Tapi sayangnya, maybe yesterday it was not your night. Tapi yang gue suka dari Ragnar itu adalah dia masih tetap ingin mencoba, dan Coach Shin juga percaya kepada Ragnar untuk memberikan waktu yang lebih banyak supaya Ragnar bisa memberikan permainan terbaiknya. Dan di sini gue mencatat Ragnar juga melakukan 3 kali shot ke gawang Filipina. Dan ada satu momen juga yang gue harus patut big respect Jai Izes. Ketika Adrian cedera, ia langsung meminta pemain Filipina dan Indonesia untuk membuat posisi lingkaran ketika Adrian sedang mendapatkan perawatan medis oleh tim medis. Dan peristiwa itu mengingatkan kita kepada peristiwa pada saat Christian Eriksen kolaps di lapangan pada saat Euro 2020 ketika Denmark lawan Finlandia. Dan pada saat itu kapten timnas Denmark Simon Kjær langsung berinisiatif membuat lingkaran. Karena gini loh guys, bagi yang tidak tahu atau belum tahu kenapa semua pemain pada saat itu langsung membentuk posisi lingkaran, karena itu dilakukan untuk melindungi privasi daripada si pemain yang sedang cedera atau pemain yang sedang ditangani oleh tim medis. Karena kita nggak tahu di antara supporter itu bisa saja ada yang merekam atau memfoto, dan bisa saja disebarkan dan dibuat narasi yang kurang tepat sehingga nantinya akan terciptanya hoax. Jadi untuk JIZES, big respect for you. Dan satu lagi, gue ingin berkomentar hal yang menurut gue awkward dari pertandingan kemarin adalah adanya Mas Anang and Friends. Maksud gue gini loh, gue gak mempermasalahkan adanya Mas Anang and Friends, tapi siapapun itu, kalau lo sering atau udah pernah menonton timnas, pasti setiap timnas beres main itu akan diputar lagu atau menyanyikan lagu Tanah Air atau Indonesia Pusaka. Tapi sayangnya kemarin Mas Anang hanya menyanyikan lagu Gebiar, dan yang kedua, gua nggak tahu itu Mas Anang and Friends itu menyanyikan lagunya sendiri atau menyanyikan lagu orang lain. Dan pada saat lagu kedua itu gua yang pengen bikin gua ketawa itu gak ada atensi pemain yang sangat antusias menyambut lagu itu, dan mereka malah memilih mengitari GBK untuk memberikan terima kasih kepada supporter, dan supporter langsung menyanyikan lagu Tanah Air kepada pemain timnas, dan pemain timnas tuh malah enjoy pada saat momen tersebut. Sehingga di lagu keduanya Mas Anang itu, si lagunya itu langsung dihentikan di tengah lagu, dan Mas Anangnya mungkin langsung walk out. Nah, maksud gue gini loh, pertanyaan gue, ini siapa yang ngundang gitu? Kalaupun misalkan gue nggak masalah mau ngundang artis atau penyanyi, cuma tolonglah jangan sampai artis atau penyanyi itu menghilangkan tradisi di mana selepas pertandingan Indonesia kita selalu menyanyikan lagu Tanah Air atau Indonesia Pusaka yang membuat nasionalisme pemain kita semakin tinggi. Mungkin segitu saja review dari gua.
Kurang lebihnya mohon maaf. Tapi kalau misalkan nanti ada yang mau menambahkan, bisa langsung tambahkan aja di kolom komentar biar kita bisa sharing opini. Oke, football lovers, sekian video dari gua. Ciao.